Episode dimulai dengan Umang mengatakan bahwa mereka akan menipu Irafati dengan menjadikan Tej dan Gena sebagai Fir dan Chandrakanta. Lalu ia mengatakan sampai saat itu Fir dan Chandrakanta akan disembunyikan bersama putri mereka, dan hanya satu orang yang akan tahu di mana mereka. Orang-orang datang untuk bertemu Chandrakanta dan mengatakan Jaiho. Badrama berkata kepada Umang bahwa tidak ada Asur di hutan dan mengatakan itu adalah hal yang sangat aneh bahwa Irafati dan As tidak melakukan apa-apa. Fir membuat 7 perisai dan memberitahu Chandrakanta bahwa perisai itu akan bekerja sampai Badrama menyimpan rahasianya di dalam hatinya. Lalu Chandrakanta memintanya untuk menangani bayi selama 4 jam sekarang dan mengatakan ia adalah bayimu. Chandrakanta pun berkata, bahkan saya menjadi ibu untuk pertama kalinya dan menangani bayi. Lalu ia menyanyikan lagu pengantar tidur dan lupa. Chandrakanta pun menyelesaikan lagu pengantar tidur untuk menenangkan bayinya. Ia mengatakan ini adalah Putri Ayara. Ketika itu seekor gagak datang ke Irafati, lalu ia tersenyum dan keluar. Ia pun menangkap Tej dan mengancam Gena untuk mengatakan di mana mereka. Lalu Badrama dan Umang mendengar badai dan khawatir. Irafati pun berkata kepadanya bahwa ia akan membunuhnya. Gena pun menjawab, mereka tidak tahu di mana Chandrakanta. Irafati bertanya, lalu siapa yang tahu? Badrama pun memberitahu Umang bahwa ia merasa seolah-olah mereka dipanggil di tempat itu dan mengatakan bahwa kekuatan gaibnya tidak bekerja. Tiba-tiba mereka melihat Asur datang. Saat itu Badrama meminta Umang untuk pergi dan memberitahu Chandrakanta. Ia bertanya di mana dia. Badrama pun menjawab, dari mana kamu datang? Umang lari dari sana. Asur menangkap Badrama. Irafati bertanya padanya di mana mereka. Badrama mengatakan saya tidak akan memberitahu. Irafati pun menyakiti Badrama dengan kekuatan gaibnya. Pintu pun terbuka. Fir menutupnya. Chandrakanta menjaga bayi itu di tempat tidur dan mengatakan bahwa ia akan pergi dan bertarung dengan Irafati karena ia tidak bisa membaca pikirannya sepertinya. Chandrakanta pun melindungi rumah dengan perisai dan pergi menghadap Irafati. Irafati membuat Chandrakanta ditawan oleh kekuatannya. Bayi pun mulai menangis. Fir berpikir ia harus pergi dan melindungi Chandrakanta. Lalu ia meninggalkan bayi itu tanpa pengawasan. Umang melihat Chandrakanta diikat oleh kekuatan magic. Chandrakanta memintanya untuk membawanya keluar. Ia berkata, aku tidak tahu banyak sihir. Lalu mencoba, tetapi ia tidak bisa diselamatkan. Ketika itu Chandrakanta memintanya untuk membebaskan demi putrinya, Fir dan rakyatnya. Ia berkata, aku akan membaca mantra dan memintanya untuk mengulanginya. Umang pun membebaskan Chandrakanta. Chandrakanta berkata kepadanya bahwa bayi itu ada di gubuk. Fir menyerang Irafati dan memintanya untuk datang kepadanya. Ia pun lari. Irafati berpikir, pria bodoh, aku tidak berlari di belakang seseorang, semua orang berlari di belakangku. Lalu ia pergi ke gubuk dan mendapatkan bayinya. Saat itu Chandrakanta menegur Fir karena kehabisan meninggalkan putri mereka sendiri. Irafati memberitahu bayi itu bahwa ia bisa melempar bayi jauh sekarang. Lalu ia mengatakan, sama seperti aku akan membunuhmu dan orang tuamu akan mati. Irafati datang ke Hirnasur dan memintanya untuk membakar bayi itu. Hirnasur menghentikannya dan mengatakan bayi ini ajaib dan tidak bisa mati dalam api. Lalu ia berkata, ia bisa terbakar dalam api fatal dan memintanya untuk memberikan pedang ajaib. Irafati menolak untuk memberikan pedang. Hirnasur akan pergi. Irafati memintanya untuk membakar bayi di api fatal dan setuju untuk memberikan pedangnya. Ia setuju dan memanggil api fatal.
Iravati berpikir begitu ia membunuh bayi itu, aku akan mengangkat pedang dan membunuh Asur ini. Ia pikir dia akan memerintah 3 dunia. Saat itu Chandrakanta pun menangis untuk bayinya. Badrama menegur Gena karena menceritakan tentang dirinya. Gena mengatakan bahwa ia tidak berdaya melihat Tej dalam bahaya. Badrama mengatakan bahwa Iravati mengambil semua info darinya. Tej mengatakan kita akan pergi ke sana dan membantu Chandrakanta. Chandrakanta mencoba mencari tahu bayinya menggunakan tanah dan mendengar bayi menangis. Badrama dan yang lainnya mendengar tangisan bayi. Iravati menempatkan bayi itu dalam api patal. Kemudian Chandrakanta datang ke sana dan berteriak, "Tidak!" Fir pun melompat ke dalam api dan menggendong bayinya. Iravati pun terkejut. Fir melempar bayi itu dan jatuh ke dalam api. Badrama menghentikan Chandrakanta dari melompat ke dalam api dan mengatakan bahwa mereka akan menyalakan api. Mereka tidak bisa melakukannya. Saat itu Hirnasur mengatakan bahwa itu adalah api fatal dan tidak dapat dipadamkan. Chandrakanta berdoa kepada Dewa Wisnu dan memintanya untuk menghujani hujan. Hujan pun turun dan api fatal pun padam. Iravati mengambil pedang. Hirnasur mengatakan, pedang ini adalah milikku sekarang, kamu tidak bisa mengambilnya. Iravati mencoba menakut-nakutinya dan pergi menuju Chandrakanta. Badrama dan yang lainnya pergi dari Chandrakanta untuk bertarung dengan Hinasur dan Abu. Chandrakanta mengikat bayinya ke punggungnya dan berpikir ia harus membunuh Iravati yang telah membunuh ibunya. Ia pikir ia harus mengakhiri ceritanya. Chandrakanta pun terluka dan berdoa kepada Wisnuji bahwa putrinya akan aman sekarang. Iravati menarik garis di tanah. Tiba-tiba beberapa simbol magis muncul di dahi bayi, dan hal yang sama jatuh di langit. Sesuatu muncul di langit. Iravati dan Hirnasur mati, dan mayat mereka pun lenyap. Chandrakanta mendatangi Fir yang agak terbakar dan memintanya untuk tidak meninggalkan mereka. Ia berkata, aku pikir kamu salah, dan menangis. Lalu sebuah pot pun jatuh di sana. Chandrakanta mengatakan itu tidak ada gunanya bagiku. Umang melihat batu yang berkilau dan memberikan ke Chandrakanta. Chandrakanta memperlakukan Fir dengannya. Fir membuka matanya dan bertanya pada Chandrakanta apakah ia baik-baik saja. Lalu ia memeluknya dan menangis. Ia mengatakan kita telah menang, putri kita telah membunuh Iravati. Ketakutan dan lain-lain sudah mati sekarang. Chandrakanta pun mengatakan Kalkirani sudah mati sekarang. Fir pun menjawab putri kita melakukannya. Mereka datang ke istana. Chandrakanta mengumumkan bahwa putrinya sebagai masa depan Vijayagad. Ia menyebut putrinya sebagai Surya Kanta. Lalu Fir berkata, dia adalah Rajkumari Surya Kanta. Lalu semua orang mengatakan Rajkumari Surya Kanta Kijai kepada putrinya. Akhirnya Chandrakanta berakhir dengan happy ending dengan kisah putri Chandrakanta yang membunuh Iravati dan menyatukan orang tuanya.